Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arif. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi teori ekonomi pasca ujian tengah semester sampai hari ini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan anggaran pemerintah belanja nasional atau APBN. Nah, secara definisi kebijakan fiskal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latin, fiscus, yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fits dalam bahasa Inggris berarti pembendaharaan atau kebijakan keuangan yang dikeluarkan atau pengatur keluar masuknya uang dalam kerajaan. Nah, bisa dibayangkan menurut definisi tadi bahwasanya kebijakan fiskal itu adalah di sini pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Mungkin kalau hari ini bisa kita katakan sebagai bank sentral di suatu negara, atau di Indonesia mungkin Bank Indonesia yang memegang kuasa atas kebijakan tersebut. Lalu definisi anggaran pemerintah belanja nasional. Di Indonesia anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Anggaran tersebut merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Nah, APBN itu sendiri, jika kita mengacu di sini, ini adalah proses keuangan negara dalam 1 tahun, gitu. Ya kan? Untuk apa sih APBN ini? Kan sudah jelas di sini anggaran pendapatan dan belanja negara, berarti digunakan untuk keperluan negara. Ya kan, keperluan negara itu ya mencangkup kebutuhan masyarakatnya, ya kan, mencangkup kebutuhan negaranya, seperti di jalur birokrasinya atau jalur pemerintahannya. Semisal di masyarakatnya, masyarakat butuh kesehatan gratis, butuh pendidikan gratis, ya kan. Nah, lalu untuk di pemerintahannya mungkin ya kebutuhan administrasi dan lain sebagainya lah. Lanjut, tujuan kebijakan fiskal dan APBN. Di sini jelas tujuannya, sasarannya, dan prioritas pembangunan nasional, gitu kan. Adapun tujuan yang dikeluarkan kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa. Di sini ada mencapai kestabilan perekonomian nasional, ya kan. Lalu mendorong laju investasi, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran atau angka pengangguran, dan yang terakhir menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Nah, kalau tujuan dari APBN itu sendiri adalah untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ya, apa sih itu kemakmuran masyarakat ya? Sejatinya kebutuhan-kebutuhan fundamental atau dasar bagi masyarakat Indonesia itu sendiri harus terpenuhi. Misal di pendidikannya, dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tingginya, itu harus difasilitasi oleh negara. Lalu di sektor kesehatannya tidak ada kelas-kelas perbedaan di antara kesehatan atau di dalam rumah sakit itu sendiri. Karena realitanya hari ini masih banyak rumah sakit yang tersekte-sekte atau terklasifikasi, gitu kan. Anda berapa punya uang, maka Anda akan mendapatkan pelayanan yang lebih wah atau lebih mewah, gitu. Nah, mungkin dari tujuan APBN ini, jika anggaran untuk kesehatannya dibesarkan atau lebih diprioritaskan,
itu akan lebih mudah gitu. Masyarakat secara keseluruhan mengakses kesehatan di Indonesia. Nah, komponen penyusun kebijakan fiskal dan APBN di sini yaitu dibagi dua, ada pendapatan negara yaitu pajak salah satunya, ya kan? Terus pengeluaran negara yang terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum hingga biaya operasional pemerintahan. Nah, kalau untuk komponen dari APBN itu sendiri itu ada 3, yaitu pendapatan negara tadi kan, pajak mungkin masuk, belanja negara hingga pembiayaan negara. Pendapatan negara ya pajak contohnya. Terus belanja negara ya kebutuhan alutsista salah satu contohnya. Lalu pembiayaan negara. Lanjut. Ini peranan kebijakan fiskal dan APBN. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan perekonomian. Ya. Lalu menciptakan lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, menstabilkan pendistribusian dan pendapatan masyarakat, dan tentunya mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Di sini dijelaskan seperti itu. Lalu untuk APBN-nya disusun dengan tujuan sebagai pedoman belanja dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara. Contohnya menjalankan aktivitas birokrasi atau aktivitas pemerintahan, entah itu melayani masyarakat, ya kan, baik itu di pusat atau baik itu di pusat di Jakarta, baik itu di daerah-daerah seperti kecamatan, desa, itu kan memerlukan pelayanan masyarakat juga. Kemudian ada di bab 6 ada pembahasan terkait pengangguran dan fenomena kartu siap kerja. Nah, di sini ada banyak sekali data. Aku mengambil data dari BPS Republik Indonesia. Nah, ini ada data. Aku mengambil 5 tertinggi dari total keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia. Aku ambil 5 tertinggi, yaitu ada Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Penduduk yang paling banyak di provinsi itu adalah Jawa Barat, yang pertama, yang kedua Jawa Timur, disusul Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, lalu yang terakhir Banten. Nah, untuk secara jenis kelamin di sini dijelaskan bahwasanya dari tahun 2018 hingga tahun 2020 itu di setiap tahunnya mengalami kenaikan, baik itu di sektor perempuan maupun di sektor laki-lakinya. Ini untuk jumlah penduduk ya. Nah, lalu jumlah dan persentase pekerja dan pengangguran dalam satuan ribu jiwa, itu yang di atas ini adalah penduduk yang bekerja. Di tahun 2018, di bulan Februari itu ada 94,90%, lalu di bulan Agustusnya itu ada 94,70%. Ini di bulan Februari hingga Agustus di tahun 2018 mengalami penurunan. Lalu kita bandingkan di tahun 2020 ini di bulan Februari ada 95,06% ya. Itu di bulan Februari, lalu di bulan Agustusnya ada 92,93%, sama mengalami penurunan juga dalam konteks penduduk yang bekerja di setiap tahunnya ternyata mengalami penurunan. Lalu di sektor pengangguran di tahun 2018 itu di bulan Februari ada 5,10%, lalu di bulan Agustus ada 5,30% di tahun 2018 ya. Lalu di tahun 2020-nya itu Februari, di bulan Februari ada 4,94%, di bulan Agustusnya ada 7,07%. Nah, berbanding terbalik dengan penduduk yang bekerja, jika penduduk yang bekerja tadi mengalami penurunan di setiap tahunnya atau di setiap bulannya,
namun berbanding terbalik dengan masyarakat atau penduduk yang berstatus pengangguran. Dari setiap tahun atau setiap bulannya itu mengalami kenaikan. Padahal jika kita mengacu kepada sektor pendidikan, yang dimana sektor pendidikan itu hampir setiap tahunnya meluluskan pelajar atau mahasiswa yang sudah selesai di studinya, ternyata dia masuk dalam ranah pengangguran. Di sini ya, kalau kita mengacu kepada data yang di sini, dia masuk dalam ranah pengangguran karena terbukti dalam penduduk yang bekerja itu setiap tahunnya mengalami penurunan. Namun di sektor pengangguran ini selalu mengalami peningkatan. Nah, lalu tadi kita sudah membahas terkait pengangguran dan yang bekerja, ya. Nah, solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah kita yaitu melalui kartu siap kerja ala Pak Jokowi. Nah, ternyata ada sedikit stimulus yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Nah, kartu prakerja, mungkin semuanya udah teman-teman udah mendengar atau searching terkait kartu prakerja atau kartu siap kerja ini ya. Nah, kartu siap kerja ini diperuntukkan untuk yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Itu boleh mendaftar. Tapi tidak untuk para penjabat, ya kan, pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara, ya kan, sampai direksi-direksi, komisaris-komisaris dan dewan pengawas itu tidak boleh mengakses kartu prakerja atau kartu siap kerja. Nah, ini jumlah penerima kartu prakerja ya, sampai aku mengutip dari laman kompas.com itu Senin 23 bulan 11 di tahun 2020 tahun kemarin. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mego Giarso mengatakan hingga saat ini ada 5,9 juta peserta program Kartu Prakerja. Jumlah ini dihitung sejak pertama kali pekerja diluncurkan pada 11 April 2020. Hingga saat ini sampai gelombang 11 sudah ada 5,9 juta penerima. Nah, ini yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita, sudah ada 5,9 juta penerima Kartu Prakerja. Namun di sisi lain, tingkat pengangguran di Indonesia menjadi isu yang sangat seksi untuk dibahas agar bisa memutuskan atau mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain, Pak Jokowi mengeluarkan solusi untuk meminimalisir pengangguran dengan kartu prakerja yang sampai hari ini sudah memasuki gelombang 11 dengan total penerima itu ada 5,9 juta. Dan sangat disayangkan jika kartu prakerja ini atau kartu siap kerja ini menjadi program prioritas atau program untuk jangka panjang karena tidak akan bisa menyelesaikan problematik pengangguran sampai ke akar-akarnya. Mungkin harus dicarikan solusi yang lebih konkret lagi, yang lebih jelas lagi agar konteks pengangguran di Indonesia atau isu pengangguran di Indonesia atau masalah pengangguran di Indonesia itu bisa hilang ya sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai tidak ada lagi kata status pengangguran di Indonesia karena ya Indonesia sangat kaya lah. Lalu di bab 7 kebijakan moneter dan pengendalian uang beredar. Kebijakan moneter didefinisikan sebagai rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, lalu kebijakan moneter itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada moneter ekspansif, yang kedua moneter kontraktif. Yang ekspansif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Nah, lalu yang kebijakan moneter kontraktif, suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang tetap. Nah, jelas ya perbedaan moneter ekspansif dan kontraktif ini. Yang ekspansif ini menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, namun yang kontraktif ini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter. Nih, dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang yang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka, ya, lalu penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Namun di sisi lain, Bank Indonesia juga berhak atau dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi banyak sekali ya instrumen tujuan-tujuan atau instrumen-instrumen yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia. Lanjut. Nah, ini instrumennya. Nah, ini kebijakan instrumen yang meliputi kebijakan moneter tadi ya. Ini ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah suatu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk menggunakan atau untuk mengurangi atau membeli surat berharga di pasar modal. Nah, sampai kebijakan dorongan moral. Lanjut. Di bab 8 ini ada pertumbuhan ekonomi dan faktor pendukungnya. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses perubahan kondisi ekonomi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini bisa terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya lewat kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi ada dua konteks ya. Sumber daya alamnya bisa melalui sumber daya alamnya sebagai faktor pendukung untuk menjadi pendukung dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, dan sumber daya manusia atau masyarakat penduduknya itu pun bisa masuk dalam faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara indikator pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. Apa sih itu PDB? Merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam masyarakat melalui situs. Nah, PDB merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu periode, ya, atau 1 tahun lah kita katakan. Nah, ini ada cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ya, atau melalui PDB ini kita menghitung seperti ini. Mungkin ini bisa dilakukan. Nah, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ya, itu ada beberapa, sebetulnya banyak sekali faktor-faktornya, namun aku di sini memasukkan 5 faktor, ya. Yang dimana pertama itu ada sumber daya alam, karena kita ketahui di Indonesia ini sangat kaya akan kekayaan alamnya, baik itu dari segi tanahnya dan juga airnya, ya, dan udaranya
itu masih sangat sejuk di tempat-tempat tertentu atau di daerah-daerah tertentu, masih daerah gunung atau di kaki gunung. Sangat kaya sekali. Di daerah Papua itu ada tambang emas yang dikelola oleh asing. Dikelola oleh asing ya, bukan Indonesia atau bukan dikelola seutuhnya oleh Indonesia. Maka jelas jika dikelola oleh asing, maka pendapatan pun akan didapatkan oleh pengelola asing tersebut, bukan Indonesia. Indonesia hanya beberapa persennya saja. Lalu masuk dalam ranah infrastruktur. Ya, kenapa sih infrastruktur bisa masuk dalam instrumen atau faktor dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Karena infrastruktur ini adalah untuk bagaimana pendistribusian baik barang maupun jasa itu bisa tersampaikan atau semua orang bisa mengakses atau semua masyarakat Indonesia bisa mengakses ya, baik yang di kota itu bisa mengakses untuk di daerah, baik juga yang di daerah bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan yang ada di kota melalui infrastruktur inilah salah satunya. Nah, untuk di infrastruktur yang terbaru ya atau di kepemimpinan Pak D. Jokowi ini, pemerintah Pak D. Jokowi ya dari tahun 2014 hingga hari ini dia sangat serius dalam pembangunan infrastruktur. Serius dalam pembangunan konteks infrastruktur, bukan pembangunan SDM-nya. Nah, yang ketiga ini adalah ada sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia bisa masuk dalam faktor-faktor pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Karena sejatinya yang menjalankan praktik-praktik kenegaraan itu adalah masyarakatnya, ya kan? Yang untuk menjalankan baik itu praktik kenegaraan untuk berdiplomasi dengan negara lain, ya, baik juga dengan kebutuhan praktik-praktik di dalam negerinya, itu masyarakat itu sendiri yang mengelola. Itu untuk penjalanan di tatanan kenegaraannya. Namun sumber daya manusia ini bisa menjadi orang-orang yang terampil, bisa menjadi orang-orang yang terlatih jika didorong dengan sistem pendidikan yang ilmiah dan demokratis. Karena jika pendidikan atau sistem pendidikan itu hanya menjadi pencetak tenaga kerja murahan, menurutku itu akan sangat jauh untuk menjadi faktor-faktor pendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika hanya sebatas tenaga kerja murahan, ya. Namun jika kita latih atau kita ajarkan sebagaimana untuk ilmiah, sebagaimana untuk demokratis di dalam kelas, sebagaimana ilmiah untuk mencari tahu akar-akar permasalahan, bahwasanya tingkat pengangguran di Indonesia ini kenapa setiap tahunnya terus bertambah. Nah, jika kita diajarkan sampai ke akar-akarnya, oh ya, tingkat pengangguran di Indonesia ini akan terus bertambah karena memang industrialisasi yang ada di Indonesia ini persyaratannya sulit untuk diakses atau dan lain sebagainya. Ya. Karena sangat penting pendidikan itu bagi pendorong untuk sumber daya manusianya ini menjadi faktor-faktor yang masuk dalam kategori faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masuk dalam ranah teknologi. Sekarang sudah mau masuk dalam faktor 5.0 ya, atau masih 4.0 lah. Jika Indonesia tidak welcome atau tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang berkembang hari ini sangat pesat, itu kita akan ketinggalan jauh baik di sektor militerismenya atau alat-alat alutsistanya ya untuk pengamanan negara atau untuk di kebutuhan-kebutuhan pemerintahannya, ya kan? Atau untuk di sektor-sektor pekerjaan sumber daya manusianya tadi gitu kan. Bagaimana cara pengelolaan laptopnya, bagaimana cara pengelolaan administrasi, mungkin melalui teknologi ini akan lebih dibantu atau akan lebih simpel ya, atau akan lebih efisien. Nah, yang terakhir ini ada hukum dan kebijakan.
ya. Ini bisa masuk dalam kategori faktor-faktor pendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara hukum. Indonesia ini adalah negara hukum yang dimana semuanya harus ada hukumnya, harus ada undang-undangnya, ya. Nah, hukum pun sama nih, kayak tadi sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia ada dua konteks ya, kalau menurut definisi aku, di hukum ini bisa menjadi tenaga pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bisa juga sebaliknya. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Karena satu, jika hukum ini dipergunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang, ini akan menjadi alat atau kebijakan yang salah, karena tidak tidak mendasari kepentingan masyarakat secara keseluruhan, ya kan? Lalu di sisi faktor yang masuk dalam faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, semisal dalam sumber daya alam di Indonesia itu ada beberapa kategori yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu emasnya, ya, baik itu hutannya dan lain sebagainya. Jika hukum dan kebijakan atau regulasi ini dia menekankan untuk mengeluarkan kebijakan bahwasanya sumber daya alam yang hari ini masih dikuasai oleh asing itu akan diprivatisasi atau dinasionalisasi oleh hukum itu sendiri, gitu, akan diambil alih, akan dikuasai oleh Indonesia sepenuhnya untuk rakyat Indonesia atau untuk masyarakat Indonesia atau untuk penduduk Indonesia. Karena ya sesederhana tadi, jika yang mengelola sumber daya alam ini adalah asing, adalah orang luar negeri, itu jelas keuntungannya pasti akan pergi ke luar negeri. Namun berbeda dengan jika negara berani mengeluarkan kebijakan atau regulasi ya untuk memprivatisasi atau nasionalisasi aset-aset yang berada di bidang industri ya atau energi, itu diambil alih oleh Indonesia, itu jelas keuntungannya akan berada di Indonesia atau untuk Indonesia atau untuk masyarakat Indonesia atau untuk penduduk Indonesia sepenuhnya. Nah, maka jika itu dilakukan oleh Indonesia, mungkin peminimalisasian dalam angka angka penduduk yang bekerja tadi mungkin akan bertambah, karena itu jelas berpihak kepada masyarakat Indonesia jika dikelola oleh Indonesia. Lalu yang kedua, jika dikelola oleh Indonesia pasti keuntungannya juga untuk Indonesia, ya, berdampak kepada tadi PDB tadi kan, PDB kita akan meningkat, jadi APBN kita akan lebih tinggi, ya, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah lebih besar juga. Mungkin pemerintah lebih masif mengeluarkan atau lebih sering mengeluarkan subsidi-subsidi, baik itu di sektor energinya seperti BBM, ya kan, lalu di sektor kebutuhan fundamental masyarakatnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, pangan dan lain sebagainya. Mungkin itu akan terbantu juga jika hukumnya pun berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, mungkin itu faktor-faktor pertumbuhan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ada 5, ya. Tadi ada beberapa yang nggak aku tulis di sini, hanya menurut persepsiku aja. Silakan mungkin untuk kawan-kawan yang lain bisa mendefinisikan atau menafsirkan. Itu sepengetahuan teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan terkait pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Ya kan? Nah, ruang lingkup pembangunan ekonomi, ya kan, itu dia banyak aspek yang dia lihat, gitu. Tidak hanya melihat satu sektor saja, gitu. Semisal dia tidak hanya melihat dari sektor pendapatan domestik brutonya, gitu kan, tapi dia melihat juga dari standar hidup masyarakatnya atau kebutuhan masyarakatnya. Itu untuk pembangunan ekonomi. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi, ini dia hanya melihat dalam satu sudut pandang saja atau satu konteks saja. Gitu. Misal di sini contohnya dia melihat
PDB tahunannya atau pendapatan domestik bruto tahunan. Ya, dia hanya melihat satu sektor itu saja. Dan lebih banyak lagi nih, kawan-kawan. Ada pertumbuhan ekonomi berfokus pada pendapatan negara saja. Ini untuk konteks ruang lingkup pertumbuhan ekonomi ya. Dilihat dari dalam jangka waktu yang singkat, biasanya 1 tahun atau 1 periode, dan bisa diukur secara kuantitatif dari PDB itu sendiri. Itu untuk sektor ruang lingkup pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk sektor pembangunan ekonomi, bisa kita lihat di sini ada pembangunan ekonomi, dia tidak hanya melihat dari pendapatan negara, tapi dia juga melihat dari peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakatnya. Lalu dilihat dalam jangka waktu yang lama, diukur secara kuantitatif dan kualitatif dengan indeks pembangunan manusianya. Jadi jelas ya di sini ya perbedaan terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini aku menarik kesimpulan jika sebuah negara memiliki banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti yang disebut di atas, pertumbuhan ekonomi bukanlah perkara yang sulit untuk diraih. Tetapi bagaimana jika faktor-faktor tersebut terbatas, negara harus berpikir secara cerdas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Nah, mungkin itu dari aku untuk presentasi materi teori ekonomi. Dipersilahkan untuk kawan-kawan memahami yang aku presentasikan. Jika banyak pertanyaan atau banyak kesalahan yang aku ucapkan, mohon dimaafkan. Jika banyak pertanyaan, teman-teman bisa membaca buku atau main ke perpustakaan untuk mencari jawaban itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, Samsul Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.